Kalau kita runut kejadian dari malam itu, Mas kira itu memang dia almarhumah Mira. Sepertinya dia benar-benar ingin meminta tolong sama kamu, Dek, untuk mengungkap jati diri pembunuh dirinya. Tono berspekulasi. Tapi itu pendapat Mas ya. Kalau kamu nggak yakin, jangan dilanjutkan, imbuhnya lagi. Nunung manggut-manggut. Kalau nggak ada bukti, ya nggak mungkin sembarangan nuduh, Mas. Apalagi orang tua Mira kekeh untuk tidak melaporkan ke kantor polisi. Nunung menanggapi. Ia menghembuskan nafas kasar karena bingung. Coba besok ajak orang tua Mira dan sampaikan apa pesan Mira. Kita ke ladang jagung tempat Mira ditemukan. Mana tahu ada jawaban, usul Tono. Sebagai seorang suami, dia tentu tidak ingin istrinya berada dalam masalah. Mereka mengalihkan pandangan ke arah jendela. Dari sela-sela lubang, matanya menangkap suasana gelap dari luar. Berarti hari masih malam. Suara jangkrik pun masih terdengar nyaring, pertanda matahari belum menunjukkan eksistensinya. Kita tidur lagi yuk, Mas masih ngantuk ini. Tono menepuk pelan bahu istrinya dan merebahkan tubuhnya. Nunung mengangguk pelan, tapi dia tampak ragu untuk berbaring di samping suaminya. Masih teringat ada pocong Mira yang sempat dipeluk oleh suaminya. Mimpi yang ternyata sangat nyata. Dia pun heran kenapa setelah mengikuti ibunya memandikan jenazah, arwah-arwah penasaran jadi mengikutinya. Sudah, Dek, mau sampai kapan kamu bengong seperti itu? Mas janji kita akan ke rumah Mira. Semoga seperti Lestari. Setelah kamu memberitahukannya, Mira tidak akan lagi mengganggumu. Harap Tono yang langsung diamini oleh Nunung. Mendengar ucapan suaminya itu, Nunung merasa lega dan ikut merebahkan tubuhnya di samping Tono. Nunung sengaja memeluk tubuh Tono dan pipinya menempel di dada laki-lakinya. Baru saja Nunung akan terlelap, tiba-tiba ia merasakan kakinya seperti dicengkram oleh sesuatu. Di tempat lain, di tengah hujan deras yang mengguyur perkampungan, seorang laki-laki bertubuh kurus dengan kumis tipis berlari dengan kencang dan terseok-seok seperti menghindari sesuatu. Di langit, kilatan cahaya petir berpendar disusul bunyi gemuruh yang bersaut-sautan. Laki-laki dengan tinggi sekitar 180 cm itu berlari sesekali melihat ke belakang seperti orang yang ketakutan. Sebuah sesal terbit dalam hatinya. Andai saja ia bisa sedikit bersabar, mungkin tragedi itu tidak akan pernah terjadi pada dirinya dan juga pada kekasihnya. Laki-laki itu tersungkur dan mencengkram rumput beserta tanah dengan air mata yang mengalir deras di kedua netranya. Ia tertunduk dan menangis pilu di bawah rintikan hujan deras yang membasahi tubuhnya. Mira, maafkan abang Mira, abang hilaf, ucapnya disela tangis yang tertahan. Masih terekam jelas dalam benaknya kejadian yang terjadi beberapa jam sebelum hujan deras mengguyur bumi. Ia membawa sang kekasih masuk ke ladang jagung dan memaksanya untuk melakukan hubungan suami istri. Gadis itu tentu saja menolak karena ia dididik dengan baik oleh orang tuanya untuk menjaga aurat dan dari perbuatan maksiat. Sayangnya, penolakan itu berujung pada kisah tragis. Laki-laki itu merasa tersinggung dengan perbuatan Mira, dan dia yang telah dikuasai oleh nafsu tidak mampu menahan gelora dalam dadanya. Cinta itu seperti menguap begitu saja, apalagi saat gadis itu sempat menamparnya. Lelaki itu naik pitam dan refleks meninju wajah gadis pujaannya. Tidak sampai di situ saja, entah kerasukan setan apa, entah kebetulan atau memang nasib gadis itu tengah sial. Laki-laki itu tak sengaja melihat sabit yang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Sabit yang ditinggalkan oleh si pemilik kebun jagung. Saat gadis itu tersungkur, lelaki itu dengan cepat bergerak ke arah sabit. Dan saat gadis itu hendak berdiri, ia tidak mampu lagi membela diri. Dua sabetan yang dilayangkan lelaki pujaannya itu mampu membuat darah mengucur dari wajah dan lehernya. Darah seketika mengucur deras dari wajah dan leher yang ternganga, membasahi tubuh gadis itu. Tubuh gadis itu meluruh di tanah, terduduk dengan nafas yang tersengal. Dadanya sesak menahan sakit hati dan juga kaget dengan perilaku pacarnya yang di luar logikanya. Bang,
Sadar bang, kakak kasihani aku. Rintih gadis itu memohon pengampunan dari laki-laki yang terbakar emosi di hadapannya. Bukannya luluh dengan isak tangis dan permohonan gadisnya itu, ia yang masih tersulut emosi dengan membabi buta menendang Mira hingga gadis itu tersentak ke belakang dan terbaring tak berdaya. Darah mengucur deras dari ujung bibir dan juga hidungnya. Gadis itu menahan rasa sakit dengan tubuhnya meringkuk, melindungi perut dan dada. Tak cukup dengan tendangan, laki-laki itu kembali menginjak-injak tubuh dan wajah Mira dengan beringasnya. Semakin Mira berontak dan berusaha untuk melawan, pemuda itu semakin emosi dan menyiksa dirinya. Hingga akhirnya Mira harus pasrah karena tubuhnya sudah tiada daya, hanya mampu menahan rasa sakit tanpa mampu melawan. Laki-laki itu akhirnya berhenti menyiksa Mira saat melihat Mira tidak lagi melawan dan hanya terkulai lemas. Ia tersadar dan hanya mampu menatap nanar gadis yang ia cintai dengan wajah yang sangat mengerikan. Sabit itu ia lempar begitu saja ke sembarang tempat. Tubuhnya gemetar, tersadar jika apa yang ia perbuat adalah sebuah kesalahan. Ia melarikan diri begitu saja saat membiarkan tubuh itu teronggok begitu saja di tengah-tengah ladang jagung. Hingga tibalah saat ini di mana pemuda itu harus menerima apa yang telah ia perbuat. Arwah Mira, gadis yang telah ia bunuh, kini datang untuk menuntut balas. Mira, maafkan abang Mira, abang hilaf. Kata-kata itu kembali ia ucapkan dengan mata yang menutup rapat, pasrah karena ia tidak mampu lagi menghindar dari wanita yang kini melayang mengejarnya. Tidak ada jawaban. Di bawah hujan deras yang membasahi tubuhnya, pemuda itu perlahan membuka mata. Matanya menyusuri sekitar, mencari keberadaan gadis berwajah pucat dengan kaki yang tergantung dan mengawang-awang. Gadis yang memakai pakaian serba putih itu tadi sempat mengejarnya, tapi gadis itu hanya diam, tidak mengucapkan satu patah kata pun. Dengan segenap tenaga yang tersisa, pemuda itu bangkit dan berlari ke sembarang arah, menyelamatkan diri dan pulang menuju rumahnya. Kembali ke dalam kamar Nunung. Baru saja Nunung akan terlelap, tiba-tiba saja ia merasakan kakinya seperti dicengkram oleh sesuatu. Sesuatu itu terasa sangat dingin, seperti bongkahan es. Nunung menarik nafasnya susah payah. Dadanya terasa sesak dan jantungnya berdetak sangat kencang. Mira, kalau ini memang kamu, tolong dong. Kalau mau minta bantuanku, datangnya dalam bentuk wajah, jangan yang seram-seram. Aku kan takut, gumam Nunung dengan suara yang bergetar. Wanita berambut panjang itu melirik ke arah suaminya, di mana Tono sudah tertidur lelap dan mendengkur cukup keras. Tangannya mencoba terulur ke tubuh suaminya, berharap Tono bangun dan membantunya lepas dari cengkraman makhluk yang saat itu sedang mengganggunya. Mbak Nunung. Suara lirih tetapi membuat bulu kuduk berdiri itu terdengar sangat jelas di telinganya. Tubuh Nunung rasa lemas seketika saat ia merasakan pergelangan tangan itu seolah menyuruhnya untuk berbalik dan menghadap ke belakang. Dengan degup jantung yang bergemuruh kencang, Nunung memejamkan mata dan perlahan memutar tubuhnya ke belakang. Saat itulah ia mencium bau melati yang sangat menyengat. Nunung masih tidak mau membuka mata, takut jika yang dihadapinya saat ini adalah sosok pocong yang tadi ia lihat dalam mimpinya. Buka matamu, Mbak. Mira tidak akan menakutimu lagi. Mira hanya ingin minta tolong, Mbak. Nunung terkesiap. Kelopak matanya akhirnya terangkat dan terbuka. Nunung pun dapat bernafas lega saat ia melihat wajah Mira yang sangat cantik, jauh dari kesan seram seperti saat ia memandikannya. Gadis itu tersenyum manis dan mundur. Ia berjongkok di sudut. Nunung memperhatikannya dengan seksama. Karena tak ingin suaminya bangun, Nunung akhirnya berdiri dan mendekati Mira yang saat itu seperti memanggil dia. Nunung pun berjongkok dan mensejajari tubuh dengan Mira. Mereka saling berhadap-hadapan. Mbak, Mira tidak ingin menambah dosa. Sebenarnya jika Mira mau, Mira bisa membunuh laki-laki itu. Tapi Mira lebih senang jika laki-laki itu membusuk dalam penjara.
Nunung mendengarkan ucapan Mira dengan seksama. Rasa takut itu lenyap begitu saja. Ia seperti berbincang dengan manusia biasa. Bagaimana Mira? Tidak ada barang bukti yang bisa memberatkan laki-laki itu, ucap Nunung ragu. Ada mbak. Di pakaian Mira itu ada sesuatu. Nunung berusaha mengingat-ingat di mana baju terakhir yang Mira pakai. Tidak mungkin. Baju itu sepertinya sudah dikubur. Memangnya apa yang kau sembunyikan di baju itu? Tanya Nunung pada sosok yang tak kasat mata, transparan. Mbak akan tahu ketika nanti menemukan baju itu. Di kantong baju itu terdapat sesuatu yang bisa menjadi bukti perlawanan Mira malam itu. Baik Mira, besok Mbak akan ke rumah kamu mencari bajumu yang telah dikubur, janji Nunung. Ia sedikit lebih lega dan juga sudah mulai bisa mengendalikan rasa takutnya. Apalagi Mira berkomunikasi sudah tidak menunjukkan wajah aslinya ataupun menunjukkan dalam bentuk yang seram seperti pocong dalam mimpinya. Tono yang saat itu mendengar suara istrinya bercakap-cakap terbangun dan mengerjapkan matanya. Ia menyipkan mata dan menatap istrinya sedang berbicara seorang diri. Tono memperhatikan bagaimana Nunung berbicara. Sesekali ia menyebut nama Mira. Apa Nunung sedang bicara dengan arwah gadis itu ya? Pikirnya. Namun perasaan Tono jadi tidak tenang. Sekilas Nunung tampak seperti orang gila berbicara sendirian. Meskipun Tono sudah pernah melihat arwah Mira, tapi entah kenapa ia jadi khawatir. Apakah itu memang arwah Mira? Atau mungkin hanya jin yang menyerupainya? Keesokan harinya, Nung, apa kamu jadi mau ke rumah orang tua Mira? Mas bukannya melarang, tapi jujur saja, semenjak kamu memandikan mayit, kamu jadi banyak perubahan, Nung. Mau nggak kalau kita diskusi sama Pak Ustadz? Nunung yang saat itu sedang mencuci piring menghentikan kegiatannya dan menatap suaminya heran. Kenapa kita harus diskusi dengan Pak Ustadz, Mas? Emang apa yang salah sama aku? Nunung terlihat tidak senang dengan ucapan suaminya pagi itu. Nunung beranjak dari tumpukan piring kotor dan mengeringkan tangannya dengan lap yang tersampir di dinding tidak jauh dari tempatnya berdiri. Ia mendekati suaminya yang sedang menikmati kopi ditemani mie instan goreng yang sudah tinggal setengah. Bukan begitu, Nung. Tadi malam itu Mas lihat kamu sedang ngomong sendirian. Kalau orang lihat pasti kamu seperti orang gila. Jujur suaminya yang membuat Nunung semakin emosi mendengarnya. Lah kan Mas lihat sendiri, malam itu kita ketemu arwah Mira. Berarti Nunung tidak bohong kalau arwah Mira itu ingin minta bantuan Nunung. Nunung melipat kedua tangannya di dada dan menatap suaminya dengan tajam. Iya, Mas tahu. Tapi Mas itu ragu. Apa itu memang Mira atau makhluk yang menyerupainya? Udahlah Mas, gak usah dibahas. Pokoknya siang ini Nunung akan pergi ke rumah orang tua Mira dan mengungkapkan siapa pembunuh Mira sebenarnya. Nunung menghentakkan kaki, memutar tubuhnya, melangkah ke arah kamar. Tidak terima dengan ucapan suaminya pagi itu. Tono hanya mampu menghela nafas dalam. Ia tahu dengan sifat istrinya, dan dia tidak ingin terjadi keributan di keluarga kecil mereka. Saat Nunung masuk ke dalam kamar, Tono beranjak dari duduknya dan menyelesaikan pekerjaan Nunung yang tadi tertunda. Setelah piring-piring itu bersih, Tono mendekati ibunya yang sedang menyapu di luar. Bu, Sumini yang saat itu sedang menyapu langsung menghentikan aksinya dan menatap ke arah anak laki-lakinya. Ada apa? Kamu manggil-manggil ibu? Tanyanya sembari menyorot mata sang anak. Ini Bu, Tono mau curhat. Kening wanita itu mengerut, merasa ada yang janggal dengan sikap anaknya pagi itu. Ya sudah, sini, cerita sama ibu. Sumini mengajak anaknya duduk di bawah pohon rambutan, di mana berdiri kursi panjang yang terbuat dari kayu. Mau cerita apa sih, Ton? Serius sekali. Tono menarik nafas dalam. Ia memandang wajah tua ibunya dengan sendu. Ada keraguan dalam dadanya untuk jujur, tapi dia sudah tidak mampu lagi menahannya. Nunung, Bu. Kenapa Nunung, Ton? Wajah Sumini berubah panik
saat mendengar nama menantunya dikumandangkan oleh Tono. "Nunung, sepertinya ditemui arwah Mira, Bu," jujur Tono. Terdengar helaan nafas dari wanita tua itu. Ia lalu menatap lurus ke arah jalan dan terdiam beberapa saat, seperti memikirkan sesuatu. "Dulu, saat awal ibu menekuni profesi sebagai pemandi mayat, ibu sempat merasakan beberapa kali gangguan dan juga penampakan-penampakan mengerikan. Lalu, semakin sering dipanggil untuk memandikan mayat, beberapa kali pula memandikan korban pembunuhan, dan melihat berbagai macam rupa-rupa orang yang meninggal karena kecelakaan dan lain sebagainya. Ibu akhirnya tidak sanggup karena merasa diteror dan tidak nyaman jika harus bersinggungan dengan hal gaib. Di saat itulah bapakmu mengajak ibu untuk menemui salah satu ustadz di kampung sebelah. Berkat kebaikan Pak Ustadz, ibu akhirnya bisa lepas dari pengaruh makhluk-makhluk yang rupanya hanya ingin mengganggu ibu dan membuat rumor tentang pemandi mayat. Itulah sebabnya jarang ada yang mau menjadi pemandi mayat. Di samping tidak adanya patokan harga dan pendapatan yang tidak seberapa, para pemandi mayat biasanya akan mengalami hal mistik dan diganggu oleh makhluk-makhluk tak kasat mata," ujar Sumini panjang lebar. "Jadi, Nunung, Bu? Kemungkinan besar itu bukan arwah Mira. Karena kalau yang namanya orang sudah meninggal, arwahnya itu akan kembali ke alam berbeda. Dia tidak akan ada di dunia sama seperti kita. Bisa jadi itu adalah jin korin yang menyerupai Mira. Maka dari itu, lebih baik kamu bawa Nunung untuk menemui ustadz yang dulu pernah menolong ibu. Minta dia untuk menutup mata batin Nunung," perintah ibunya yang langsung diangguki Tono. "Tapi Bu, Nunung kelihatannya tidak senang tadi, Bu. Seolah Tono itu mengatakan hal yang salah padanya," keluh Tono saat ibunya akan beranjak dari duduknya. Wanita itu menyurutkan niatnya untuk segera beranjak dari tempat itu. Ia lalu menatap anaknya dengan tatapan teduh. "Bicara baik-baik sama Nunung. Ibu yakin istrimu itu pasti akan mengerti. Ibu juga akan membantu," ucap ibunya lembut. Melihat tatapan teduh ibunya, seketika semangat itu bangkit. Ia lalu beranjak dari tempat duduk bersama ibunya menuju rumah dan menemui kembali istrinya. Saat Tono masuk ke dalam rumah, ia merasakan hawa yang tidak enak, seperti ada mata yang mengintai dan mengikuti. Tono bergegas ke arah kamar dan mendapati istrinya sedang berbaring. Tono mendekat ke arah pembaringan. Tangannya terulur dan menyentuh bahu istrinya. "Nung, kamu gak marah kan, Nung? Mas gak ingin terjadi sesuatu pada kamu, Nung," ucapan Tono lembut seraya mendaratkan bokongnya di bibir ranjang. Ia merasakan keganjalan dan keanehan pada diri istrinya. Tubuh Nunung terasa sangat panas, membuat Tono langsung menarik tangannya. "Nung, kamu demam, Nung?" tanyanya. Ia kembali mengeluarkan tangannya dan berniat untuk kembali menyentuh bahu istrinya. Baru saja tangan Tono akan menyentuh bahu Nunung, tiba-tiba tubuh itu berbalik, dan saat itulah Tono melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Wajah Nunung terlihat sangat pucat dengan mata yang keseluruhannya berwarna putih. Bibirnya menyunggingkan senyuman lebar yang terlihat menakutkan. "Nung, kamu?" "Mas?" Tono terdiam saat mendengar suara istrinya terdengar di balik punggungnya. "Mas, kamu ngapain teriak?" Dada Tono bergemuruh kencang. Jika yang di balik punggungnya itu adalah suara Nunung, lantas siapa wanita yang ada di hadapannya? Astaga! Tono sontak memutar tubuhnya saat ia merasakan tepukan di bahu sebelah kanannya. Matanya seketika melotot saat mendapati Nunung sedang menatapnya dengan heran. "Kamu, Nung?" Tono terbata. "Lah iya, ini aku, Mas. Kamu ngapain kayak orang yang ketakutan gitu?" Dengan nafas yang masih tersengal dan dada yang naik turun, Tono kembali menggerakkan kepalanya ke arah tempat tidurnya. Dan kosong. Wanita yang mirip Nunung tadi
tapi bermata putih itu telah hilang. "Mas, kamu kenapa sih? Kok jadi kayak orang linglung begini?" Nunung menggoyang-goyangkan tubuh suaminya, tapi Tono masih terdiam. Ia syok melihat penampakan tepat di depan matanya. Tanah yang ia pijak rasa bergetar. Kaki yang ia pakai untuk berdiri terasa lunglai tiada bertenaga. Tono akhirnya menjatuhkan bokongnya di pinggir ranjang dan menatap nanar ke arah jendela. Ia sama sekali tak menatap ke arah istrinya. Rasa takut masih menggerayangi isi kepalanya. Bagaimana jika yang berada di sampingnya ini juga bukan Nunung? Masih terekam jelas bagaimana wajah wanita yang menyeringai kepadanya tadi. Wajah pucat dengan senyuman yang lebar seolah sedang mengejeknya. "Mas, kamu kenapa sih? Kayak baru ngeliat hantu." Nunung yang dari tadi mengoceh akhirnya tak mampu menahan emosinya melihat Tono yang diam membisu. Tono menggerakkan kepalanya ke arah Nunung yang menatapnya gusar. "Ada apa, Tonung? Kenapa berisik sekali?" Tiba-tiba saja Sumini sudah berada di ambang pintu kamar Tono dan Nunung, menatap khawatir ke arah Nunung. Ia langsung melangkahkan kaki ke arah kamar saat mendengar suara Nunung yang terdengar lantang. "Ini loh Bu, Mas Tono. Tadi kan Mas Tono teriak. Nunung masuk kamar. Mas Tono diam aja. Ditanyain juga cuma bengong Bu." Adu Nunung pada Sumini. Wanita renta itu mengalihkan pandangan ke arah anaknya yang tampak ketakutan. Ia lalu melangkahkan kaki ke arah Tono yang duduk di samping laki-laki yang tubuhnya masih gemetar itu. "Kamu kenapa, Ton? Cerita sama ibu. Ibu bisa bantu." Sumini dengan lembut mengelus bahu Tono, membuat laki-laki itu menatap ke arah ibunya dan mulai menghela nafas panjang. "Tadi Bu, di sini Tono melihat Nunung sedang duduk membelakangi Tono. Tono pegang bahunya dan begitu dia memutar tubuh, muka Nunung pucat dan matanya putih Bu." Jelas Tono dengan wajah masih ketakutan. "Nggak mungkin Mas, Nunung dari tadi duduk di depan teras kok. Kesel karena Mas itu nyuruh Nunung temuin Pak Ustadz. Nunung kan nggak kesurupan." Cerocos Nunung sambil melipat tangan di dadanya. "Makanya Nung, kamu kan gak mungkin matanya putih semua gitu. Berarti itu makhluk halus," jawab Tono seraya menatap kesal istrinya. "Lah, kalau emang iya, terus kenapa Mas marahnya sama Nunung? Selain makhluknya lah, kok malah jadi Nunung yang disalahin?" Nunung mencebik, tak terima disalahkan Tono. "Lah iya, mungkin ini ada hubungannya sama kamu Nung. Semenjak kamu mandiin mayit, rumah jadi horor. Kamu gak usah ikut ibu lagi deh. Kamu beda sama ibu." Tono yang tersulut emosi begitu saja mengucapkan kalimat itu tanpa memperdulikan perasaan istrinya. Nunung terpaku, tak mampu berucap apapun. Apa salahnya ia membantu memandikan mayat dan menjadi perantara arwah? "Hus, jangan ngomong sembarangan Ton. Bukan salah Nunung. Bukankah memandikan mayat adalah fardu kifayah? Seharusnya kamu bangga Ton. Tidak semua orang mau menjadi pemandi mayat. Semua ini bisa dibicarakan. Kamu harus sabar." Lantang ibunya Tono berucap, tak terima dengan ucapan anaknya. "Nung, kamu nurut sama ibu nggih? Besok ikut ibu ke kampung sebelah. Kita ketemu sama ustadz kenalan ibu. Kita tutup mata batin kamu, biar kamu gak lagi ditemui sama jin. Kamu jangan tertipu Nung. Biarpun dia menyerupai orang yang kita kenal, tapi belum tentu itu memang arwah si mayit. Percayalah Nung, biar tenang kamunya," saran Sumini. Nunung hanya mampu terdiam, menelaah semua ucapan mertuanya. Apa benar yang dikatakan mertuanya itu? Jika yang datang itu bukan Mira, melainkan jelmaan jin yang menyerupainya. "Iya Bu, Nunung mau," jawab Nunung pada akhirnya. Sumini mengangguk dan kemudian mengangkat tubuhnya. Namun, sebelum ia beranjak keluar dari kamar, ia sempat mengitari kamar, menangkup ke kedua tangan dan dari bibirnya lirih terdengar doa. Kamar yang semula hangat perlahan kembali terasa sejuk seperti sedia kala. "Wes, makhluknya sudah pergi. Kamu bisa istirahat dulu Tono. Besok antarkan Nunung ke desa sebelah. Jangan malam-malam, takutnya nanti kalian diganggu," pesan Sumini yang akhirnya diangguki Tono dan Nunung. Selepas kepergian ibunya,
Tono membaringkan tubuhnya dan bergolek ke arah kiri, menghindari tatapan mata dengan Nunung. Sedangkan Nunung masih terlihat kesal dengan suaminya. Ia merasa disalahkan atas hal yang tidak ia lakukan. Nunung memilih untuk keluar dari kamar, melangkah ke arah dapur dan menyeduh teh. Saat ia sedang menyeduh teh, ia mendengar suara ribut-ribut dari luar. Secepat kilat Nunung berlari ke arah luar dan melihat orang berlarian. Bukan cuma Nunung, Tono dan Sumini pun ikut keluar dan berdiri di teras. "Ada apa toh? Kok ribut-ribut jam segini?" tanya Sumini saat berada di samping anaknya. "Nggak tahu, Bu. Tono lihat dulu," sahut Tono. Ia berlalu begitu saja tanpa sedikit pun mengindahkan Nunung yang saat itu hanya menatapnya dengan tatapan hampa. Ia tahu saat itu Tono sedang marah kepadanya. Tapi apakah pantas jika Tono sama sekali tidak menggubrisnya? "Ya sudah, Nung. Kita masuk yuk. Dingin di luar," ajak ibu mertuanya. Nunung menurut dengan hati mencelos. Perlakuan suaminya sungguh membuatnya terluka. Ia masuk ke dalam rumah, kembali menuju dapur dan mendekati cangkir teh yang tadi sempat ia seduh. Baru saja ia akan menyeruput teh buatannya, kembali ia mendengar teriakan dari arah luar. Bunyi sirene mobil polisi tidak lama pun terdengar. Nunung pun cepat-cepat meletakkan kembali cangkir tehnya dan berlarian ke arah teras, disusul dengan ibu mertuanya yang juga lari dengan tergopoh-gopoh dari arah kamar. Mata Nunung terbelalak saat melihat suaminya berlarian ke rumahnya. "Ada apa, Mas? Kenapa kamu lari-lari seperti itu?" tanya Nunung yang tak dapat menyembunyikan rasa penasarannya. "Itu, Dek, pembunuh Mira menyerahkan diri," jawab Tono dengan nafas tersengal-sengal saat berhenti di hadapan Nunung. "Apa? Kalau begitu, ayo kita lihat, Mas. Ayo. Dengan begitu, kamu nggak perlu lagi mencari tahu siapa pembunuh Mira. Orangnya sudah menyerahkan diri," ujar Tono yang membuat Nunung terdiam. "Iya, Mas. Ayo, mumpung orang lagi ramai di situ." Tono begitu saja meraih tangan Nunung. Ia membawa istrinya itu menuju rumah almarhumah Mira. Nunung menurut. Sepanjang perjalanan, pikirannya tak henti memikirkan Mira. Penasaran dengan laki-laki yang sudah tega membunuh Mira. Nunung menutup rapat mulutnya saat melihat ramainya rumah Mira. Beberapa orang polisi terlihat melerai dua orang anggota keluarga Mira yang saat itu terlihat murka. Nunung pun sempat melihat seorang laki-laki muda berkaos hitam dan bercelana pendek dibawa masuk ke mobil polisi. Ia pun melihat bagaimana ibunya Mira begitu terpukul dan meraung meratapi nasib anaknya. Bukan cuma berderai air mata, umpatan demi umpatan terlontar dari mulutnya. Nunung menangkap pemandangan itu dengan hati yang miris. Ada perasaan lega karena dengan kejadian ini Mira tidak akan lagi mengganggunya. Tapi tetap saja kejadian ini menimbulkan perasaan sedih mengenang nasib Mira yang membuat hatinya teriris. "Udah kan, Nung? Udah gak penasaran lagi? Kita pulang yuk," ajak Tono. "Iya, Mas. Tapi aku gak jadi dibawa ke rumah Ustadz lagi kan, Mas?" tanya Nunung saat Tono kembali menggandeng tangannya. Tono menghentikan langkahnya dan menatap istrinya dalam. Nunung pun balik menatapnya. Kata ibu, orang yang sering bersinggungan dengan makhluk alam lain itu tandanya mendapat gangguan jin, dan itu akan terus-menerus diganggu. "Mas gak mau itu terjadi sama kamu," ungkap Tono yang membuat Nunung bergeming. Nunung menelaah semua ucapan suaminya. Apa benar selama ini ia diganggu jin? Apa itu benar arwah penasaran yang meminta bantuannya? "Kamu mau kan, Nung? Kan kita cuma minta bantuan untuk tutup mata batinmu, biar kamu gak lihat hal-hal aneh lagi." Tono kembali menjelaskan dengan sabar. Nunung akhirnya mengangguk pelan. Apalagi yang harus ia takutkan? Bukankah ini juga demi kebaikannya? "Iya, Mas, Nunung mau," ucapnya dengan senyum simpulnya. Tono membalas senyuman itu tak kalah manisnya. Tono kembali melanjutkan langkahnya. Begitu juga Nunung. Mereka berjalan beriringan pulang ke rumah dengan bergandengan tangan, berbaikan dan kembali mengurai tawa seperti biasanya. Sore itu juga Tono membawa Nunung ke desa sebelah karena ia tidak bisa libur dari bekerja. Tono yang sudah pulang jam 5 sore menyempatkan diri untuk mengantar istrinya karena ia sudah tidak tahan melihat tingkah aneh Nunung yang selalu diganggu oleh makhluk-makhluk yang disebut Nunung sebagai arwah yang telah ia mandikan. "Besok saja, Ton. Ibu khawatir kalau kamu pergi sore ini,"
Takutnya nanti kamu pulang kemalaman, ujar ibunya dengan raut wajah yang khawatir. Dari ucapannya pun menyiratkan kalau ia keberatan Tono pergi sore itu. Gak apa-apa Bu, Tono yakin kami tidak akan mendapatkan gangguan lagi. Orang ini baru jam 5 sore Bu, masih lama waktu maghrib. Pungkas Tono yang membuat ibunya tak mampu lagi untuk mencegahnya. Sedangkan Nunung hanya diam, tak menjawab sedikit pun. Ya wes, kamu hati-hati di jalan ya Ton. Jangan ngebut-ngebut, kasihan istrimu, saran ibunya yang langsung direspon anggukan oleh Tono. Sebelum Tono menstarter motornya dan Nunung naik ke atas motor, Sumini sempat menatap ke arah Nunung yang terlihat lesu dan tak bergairah. Nung, wajahmu kok pucat? Kamu juga kok sepertinya lemas. Ada apa sama kamu, Nung? Tanya Sumini cemas. Ia melangkah ke arah Nunung. Tangan kanannya yang keriput dan terlihat urat-urat yang mencuat itu terangkat dan menyentuh kening Nunung. Kamu gak demam, Nung? Tapi kok mukamu pucat? Nunung hanya menggeleng pelan dan menjawab. Gak tahu Bu, akhir-akhir ini Nunung sering pusing dan gak selera makan. Kalau gak enak badan, kamu gak usah pergi dulu, Nung. Sumini dengan sayang mengelus lengan Nunung. Nunung menatap mertuanya teduh, matanya berembun. Betapa ia merasa beruntung. Di saat ia terpaksa hidup terpisah dari ibu kandungnya, tapi Allah memberikan mertua yang sangat baik kepadanya. Loh, kok matamu berair? Ton, udah, gak usah pergi. Istrimu gak enak badan ini. Sumini menepuk pundak anaknya yang langsung membuat Tono menoleh. Beneran kamu sakit, Nung? Kalau kamu sakit, ya gak usah, Nung, tanya Tono. Enggak kok Mas, ayo kita pergi. Nunung gak kenapa-napa kok. Beneran kamu gak kenapa-napa, Nung? Sumini memastikan. Iya Bu. Bu, Nunung izin pergi dulu ya Bu. Lirih Nunung tapi terdengar jelas di telinga Sumini. Ya Nduk, hati-hati di jalan ya. Nggih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan motor pun melaju perlahan, meninggalkan pekarangan rumah sederhana itu. Nunung sempat menatap dan melambai ke arah Sumini sebelum wanita tua itu hilang di balik rimbunan pepohonan perdu yang berjajar di pinggir jalan sepanjang pekarangan rumah. Berulang kali Nunung menghela nafasnya. Entah kenapa dadanya terasa sesak, punggungnya pun terasa panas. Matanya pun tiba-tiba mengantuk dan tubuhnya terasa lemas saat motor baru saja meninggalkan rumah. Mas, kenapa punggung Nunung terasa berat ya Mas? Keluh Nunung sambil meremas ujung baju suaminya. Apa kita pulang aja ya Nung? Sahut Tono yang langsung menepikan motornya dan berhenti. Ia bersiap ingin memutar motornya, tapi Nunung mencegahnya. Gak usah Mas, ini punggung cuma pegel-pegel aja kok, jawab Nunung berusaha menutupi rasa sakitnya. Jadi lanjut ya? Lanjut aja Mas. Tono mengangguk. Ia pun kembali melanjutkan motornya. Nunung yang berada di belakang kembali merasakan hal yang tak biasa. Tolong aku Mbak. Nunung terbelalak. Jelas ia mendengar suara wanita yang ia sangat hafal itu siapa. Nunung tetap bergeming, merasakan kuduknya semakin berat. Pegal terasa ada yang sedang menduduki punggungnya. Perlahan, Nunung menggerakkan kepalanya ke arah spion. Matanya bergerak, berusaha melihat sesuatu di punggungnya. Sayup-sayup di kejauhan, mulai terdengar suara tahrim yang menggema. Pertanda waktu maghrib akan segera tiba. Matahari perlahan tenggelam, menciptakan semburat warna nila di antara awan putih yang berarak. Burung-burung berterbangan kembali pulang ke sarang. Udara mulai terasa dingin, dan suasana pun terasa sepi. Tono menikmati suasana sore mendekati waktu maghrib, sedangkan Nunung menatap ngeri spion yang menampakkan sosok mengerikan. Nung, kamu kok dari tadi diam aja, Nung? Tegur Tono yang saat itu masih memegang stang motornya. Nunung tidak menjawab. Tono melirik ke arah spion dan mendapati istrinya sedang tersenyum dan menatap ke arah sisi kirinya, di mana mereka melewati barisan pohon pisang dan padang ilalang. Oh, lagi menikmati pemandangan, gumamnya sembari tersenyum simpul. Tono mengendari motornya dengan kecepatan sedang. Ya, begitu menikmati suasana sore menjelang maghrib, merasakan udara dingin yang menerpa wajahnya.
Suara azan sayup-sayup terdengar di kejauhan. Tono ingin singgah karena kata ibunya, jika waktu azan menggema, tinggalkan segala kegiatan, dan jika sedang dalam perjalanan, singgahlah. Namun, ia merasa enggan untuk singgah. Selain karena jalanan yang mereka lewati adalah jauh dari kampung, tidak terlihat satupun rumah warga. Termasuk jalan utama yang kiri dan kanan didominasi semak juga pepohonan. Lagi pula, tidak ada satupun bangunan yang bisa mereka singgahi. Hingga Tono memilih untuk terus mengajukan motornya yang membawa dirinya dan istrinya menuju ke desa sebelah. Semakin lama Tono merasakan motor semakin berat, seperti mereka bukan hanya sedang berboncengan berdua saja. Tono kembali melirik ke kaca spion. Ia hanya mendapati istrinya yang masih dalam posisi yang sama. Tapi ia heran, karena Nunung tidak sedikit pun berbicara, hanya menatap tanpa ekspresi ke arah semak dan juga pepohonan yang mereka lewati. Menjelang waktu malam, mereka akhirnya tiba di sebuah desa. Sebuah gapura besar berbahan kayu besar menyambut mereka. Selamat datang di desa Sukasari. Tulisan dengan cat warna-warni itu terpampang jelas di palang yang mereka lewati. Mereka disambut dengan pemandangan sawah di sebelah kiri dengan bukit-bukit hijau di baliknya. Langit mulai menggelap dan bintang berterbaran. Sesekali Tono memecah keheningan di antara mereka dengan mengajak Nunung berbincang. Tapi tetap saja Nunung diam 1000 bahasa. Dengan hati dongkol, Tono akhirnya memilih diam. Ia lalu menghentikan motornya dan turun dari motor, melangkah menuju warung di pinggir jalan untuk menanyakan alamat. Nunung masih diam meski ia turun dari motor, tapi ia hanya berdiri terpaku dan menatap ke arah sawah di hadapannya. "Ayo Nung, kita lanjutkan perjalanan," ajak Tono sambil kembali naik ke atas motor, dan Nunung hanya mengangguk pelan. Lagi-lagi Tono harus menghela nafas kasar karena kesal. Istrinya jadi pendiam tanpa sebab, tapi ia tidak ingin bertengkar karena hari sudah malam dan waktu mereka tidak banyak. Tono melanjutkan perjalanan ke rumah Pak Ustadz yang menjadi tujuan utama mereka datang ke desa ini. Desa yang ternyata cukup jauh jaraknya dari rumah. Kendaraan roda 2 itu akhirnya masuk ke sebuah halaman rumah yang tidak begitu besar, tapi penuh tanaman aglonema dengan berbagai jenis. Terlihat asri meski rumah itu tampak sederhana. Tono memarkir kendaraannya itu di depan rumah dan mengajak Nunung untuk segera mendekati pintu rumah yang penerangannya hanya dari lampu 5 watt remang-remang. Tapi Nunung terlihat enggan dan menggeleng pelan. Lagi, Tono tidak menggubris sikap istrinya yang sejak tadi membuatnya kesal. Ia bergegas ke arah pintu dan mengetuk pintu kayu berlapis cat coklat muda yang sudah tampak memudar dengan pelan, berharap tidak mengganggu si pemilik rumah. "Assalamualaikum," ucapnya pelan, tapi tak ada jawaban. Tono kembali mengulangi dan tidak lama kemudian terdengar suara jawaban dari arah dalam. "Waalaikumsalam," diikuti dengan suara derap langkah kaki yang mendekat. Pintu perlahan terbuka. Derit pintu terdengar sedikit memakakkan telinga. Tono berdiri di ambang pintu dan disambut dengan senyum khas yang tulus saat wajah seseorang yang terlihat dari balik pintu. "Iya, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya ramah. "Begini Bu, saya ingin bertemu dengan Pak Ustadz, mau minta tolong. Kami dari desa sebelah," jelas Tono sambil memindai tatapan ke arah istrinya yang masih berdiri di samping motor. "Pak Ustadz ada di..." "Siapa Umi?" Suara seseorang tiba-tiba menggema di belakang wanita yang masih menggunakan mukena itu. Wanita itu menyingkir dan seorang laki-laki berdiri di sampingnya. Laki-laki berumur sekitar 60 tahunan itu tersenyum simpul ke arah Tono. "Begini Pak Ustadz, saya datang kemari untuk meminta tolong. Istri saya..." "Wanita itu istri kamu?" "Iya Ustadz, benar." Tono mengalihkan pandangannya ke arah Nunung yang berdiri memunggunginya. "Ada yang masuk ke tubuh istri kamu." Sontak Tono terperanjat. Pak Ustadz lalu mengajak Tono mendekati Nunung. Benar saja, saat didekati, Nunung menjauh, membuat Tono keheranan dan langsung mendekat ke arah istrinya. "Nung, ayo kita masuk ke rumah Pak Ustadz. Kita akan kesini untuk menemui Pak Ustadz, Nung," ajak Tono. Nunung hanya diam dan menunduk. Tapi saat Tono meraih tangannya, wanita itu langsung menyentaknya. "Aku nggak mau," jawabnya dengan suara yang parau.
Darah Tono berdesir saat mendengar suara istrinya. Suara yang terdengar berbeda membuat bulu kuduknya merinding. "Bawa saja istri Bapak ke dalam. Itu bukan dia. Ada yang masuk dan dia terlihat menyukai istri Bapak," tutur Pak Ustadz yang membuat Tono semakin gusar. "Umi, tolong Abah dibantu. Jangan lupa bawa sarung tangan Abah, Umi," seru Pak Ustadz pada istrinya yang masih berdiri di teras. "Baik Abah," sahutnya. Wanita itu masuk ke dalam rumah dan dengan gesit kembali melangkah mendekati suaminya. Laki-laki parubaya itu lalu mulai memasangkan satu persatu sarung ke tangannya. Tiba-tiba terlihat tubuh Nunung bergetar saat Pak Ustadz mulai membaca doa. "Aku tidak mau masuk ke dalam rumah," ucap Nunung dengan lantang. Wanita itu tiba-tiba mengangkat wajahnya dan menatap Pak Ustadz tajam. "Lebih baik kau sekarang keluar dari tubuh wanita ini. Tempatmu bukan di sini. Pergi!" sentak Pak Ustadz sambil menunjuk kening Nunung yang saat itu berkerut dengan mata yang melotot menantang. "Aku tidak akan pernah keluar dari tubuh ini. Tubuh wangi ini seharusnya tidak berada di jalan. Mereka sendiri yang memanggilku dan aku menyukai tubuh ini," jawab Nunung yang disusul seringayan mengejek. "Keluar dari tubuh istriku, makhluk jelek!" Kali ini Tono ikut bersuara. Mendengar ejekan Tono, Nunung menggerakkan kepalanya dan menatap Tono dengan tajam. Ia terkekeh beberapa saat sebelum akhirnya ia berucap, "Dasar suami bodoh. Istri sedang hamil dibawa pergi. Apa kau sengaja memanggil bangsa kami, ha?" Serasa ditampar dengan keras, wajah Tono seketika memanas dan jantungnya berdegup sangat kencang mendengar ucapan dari makhluk yang saat itu berada dalam tubuh istrinya. "Hamil? Nunung hamil?" "Ya, istrimu hamil dan aku akan mengambil janin ini sebagai makananku." Tono mundur beberapa langkah. Terjawablah sudah selama ini mengapa Nunung begitu peka dengan kehadiran makhluk dari dimensi lain.